Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah yang begitu sempurna, dan Dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bahkan nikmat iman. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurhalisa, NIM 202020 38862080009. Video yang akan saya paparkan yaitu kiprah Universitas Al-Azhar di Mesir. Adapun sejarah lembaga Universitas Al-Azhar dalam pengembangan pendidikan Islam. Merujuk pada analisis terkait perkembangan pendidikan Islam Al-Azhar, tak luput dari pengaruh sejarah sosial yang terkait pada masa itu. Sejarah berdirinya Universitas Al-Azhar tidak terlepas dari berdirinya suatu dinasti Fatimiyah yang merupakan satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam. Dinasti Fatimiyah didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masehi sebagai tandingan dari Daulah Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad dengan Khalifah pertama Said bin Husain yang bergelar Ubaidillah Al-Mahdi. Ketika dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran dalam berbagai hal, di Afrika Utara berdiri sebuah dinasti yang bernama Dinasti Fatimiyah. Dinasti ini didirikan atas idealisme orang-orang Syiah, karena mereka beranggapan bahwa yang berhak menjadi pemimpin atau imamah sebagai pengganti Rasulullah SAW ialah keturunan Fatimah, putri Rasulullah SAW. Sebenarnya dari golongan Syiah sudah lama ingin menjadi penguasa, yaitu ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib jatuh dari kepemimpinan, akan tetapi pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah mereka tidak berhasil untuk memangku jabatan pemimpin karena selalu mendapat tekanan politik. Akan tetapi Syiah ini adalah bukan kelompok yang mudah menyerah begitu saja. Mereka selalu mengadakan gerakan-gerakan, akan tetapi gerakan mereka bersifat takiyah, pura-pura patuh terhadap penguasa, akan tetapi mereka secara diam-diam menyusun kekuatan. Dinasti ini berdiri di antara dua kekuatan besar, yaitu dinasti Abbasiyah di Damaskus dan dinasti Umayyah di Spanyol. Latar belakang munculnya modernisasi pendidikan di Al-Azhar Mesir, ada beberapa akibat dari keterbelakangan umat Islam di Mesir. Maka hal itu membawa sebuah spirit untuk keluar dan maju sejajar dengan Eropa dan Barat. Modernisasi di Al-Azhar bukanlah muncul begitu saja, akan tetapi dilatar belakangi oleh sejarah sosial di mana terdirinya beberapa hal melingkupinya. Keberadaan Al-Azhar di Mesir bagi kekuasaan saat itu sangat krusial untuk melanggengkan kekuasaannya karena dijadikan sebagai simbol bagi penguasa, ideologi penguasa. Setelah mengalami masa kebekuan pemikiran di Al-Azhar Mesir, pada pemikiran Islam berusaha keras untuk membangkitkan Islam kembali, termasuk dalamnya gagasan pendidikan. Kebangkitan kembali ini timbul sebagai reaksi terhadap sikap taklid atau jumud yang ditengarai akibat dari mundurnya aktivitas ijtihad. Bahkan pintu ijtihad telah tertutup, membawa kemunduran dunia Islam secara keseluruhan. Maka kemudian muncullah gerakan-gerakan baru yang melopori perubahan mendesak di kalangan umat Islam sebagai wujud kesadaran dari kebangkitan kembali pendidikan Islam. Bagi mayoritas pengamat sejarah, kebangkitan dunia Islam pada umumnya dan pendidikan Islam khususnya terjadi karena dampak Barat, karena memandang Islam sebagai suatu massa yang semi mati yang menerima pukulan-pukulan yang deskriptif
atau pengaruh-pengaruh yang formatif dari Barat. Adapun tokoh dan ide pembaharuan serta pengaruhnya terhadap kemajuan pendidikan di Al-Azhar Mesir. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha memasukkan corak dan model pendidikan Barat di Al-Azhar. Modernisasi yang dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha atau disebut sebagai pelopor pembaruan dan bapak pembangunan Mesir di Mesir modern. Ia sangat menyadari bahwa pembangunan dunia pendidikan sangat penting artinya bagi kemajuan Mesir sebagai suatu bangsa yang beradab. Maka selanjutnya untuk memuluskan ide-ide kebangkitan pembaruannya, dia mendirikan sekolah-sekolah baru. Maka untuk itu ia mendirikan beberapa lembaga dan juga Kementerian Pendidikan dan lembaga pendidikan diantaranya. Tahun 1815 ia mendirikan sekolah militer di Kairo dan Akademik Industri Bahari serta sekolah perwira Angkatan Laut di Iskandaria. Itu semua dimaksud untuk membekali anggota angkatan bersenjata dengan ilmu pengetahuan modern. Yang secara berturut-turut ia membuka sekolah teknik pada tahun 1816, sekolah kedokteran 1827, sekolah apoteker 1829, sekolah pertambangan 1839, sekolah pertanian 1836, dan sekolah penerjemahan 1836. Yang kedua yaitu Muhammad Abdu memasukkan ilmu modern di Al-Azhar. Muhammad Abdu mencoba melakukan upaya pembaharuan pendidikan di Al-Azhar. Menurut pandangannya, Al-Azhar perlu dimasukkan ilmu-ilmu modern agar ulama-ulama Islam mengerti kebudayaan modern dan dengan demikian dapat mencari penyelesaian yang baik bagi persoalan dalam zaman modern. Dengan memasukkan ilmu pengetahuan modern di Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan pemerintah akan melahirkan ilmuwan yang tidak kosong dan akan ilmu pengetahuan agama, tapi juga menguasai ilmu pengetahuan umum yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan Islam. Pembaharuan pendidikan Islam yang dilakukan oleh Muhammad Abdu adalah menyebarkan secara luas ide-ide pembaharuannya ke seluruh wilayah, termasuk kepada para guru dan aktivitas akademik Al-Azhar. Usaha tersebut membuahkan hasil dengan memunculkan sedikit demi sedikit para pemimpin Al-Azhar bergerak dan terdorong untuk menata kembali metode-metode pengajar serta mengajarkan sejarah, geografi, dan beberapa cabang ilmu lainnya tentang alam. Selanjutnya Muhammad Rashid Ridho merupakan pemikiran rasional di Al-Azhar. Secara umum, terdapat 4 pemikiran penting Rashid Ridha yang harus dilakukan oleh umat Islam agar keluar dari keterkungkungan, keterbelakangan, dan kemunduran. Semua itu harus dimulai dari lembaga pendidikan Al-Azhar, yaitu menyingkirkan paham bid'ah dan paham fatalisme umat Islam. Yang kedua, pembangunan pemikiran ijtihad. Selanjutnya, menjalin ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, menambahkan kurikulum modern di Al-Azhar. Poin selanjutnya, sistem pendidikan pada lembaga pendidikan tinggi Al-Azhar. Nah, Asy'ari 2018, pembangunan pendidikan Islam mendasarkan diri pada model sejarah dan tradisi pendidikan Islam yang sudah ada di tengah masyarakat sejak lama. Tampaknya, contoh terbaik dari pola ini adalah apa yang dilakukan oleh Universitas Al-Azhar di Kairo. Tujuan Al-Azhar Universitas Al-Azhar pada masa dinasti Fatimiyah merupakan lembaga pendidikan yang menjadi corong dan alat untuk propaganda kekuasaan khalifahan sekaligus sebagai alat penyebaran doktrin Syiah. Sebagaimana yang kita maklum bahwa di mana rezim kekuasaan di situ pula ideologi mereka disebarkan melalui berbagai macam cara, tidak terkecuali pendidikan. Baiklah, itu saja materi yang telah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.